Kalau menurut aku, abnormal itu adalah perilaku yang menyimpang dari masyarakat. Kurang lebih begitu sih. Aku setuju ya, pendapat aku juga setuju kayak di mana menurut aku abnormal itu adalah ketika seseorang itu beda dari perilaku normalnya dan yang mana dia tuh muncul konflik internal antara ego dan sifat itu sih menurut aku. Oh, berarti perilaku abnormal itu adalah perilaku kebalikan dari perilaku normal. Nah, kira-kira penyakit mental apa aja sih yang dikategorikan dalam abnormal itu? Seperti gangguan, depresi, kecemasan, kemudian ada skizofrenia. Baik. Menurut kalian orang yang memiliki gangguan mental itu bisa disebabkan oleh apa saja? Kalau dari aku penyebab dari orang kena gangguan itu tuh bisa dari trauma masa kecilnya kayak dia mungkin bisa dimana mungkin pas masa kecilnya dia mengalami kekerasan, juga bisa dari perilaku, terus bisa dari kognitifnya atau usia, juga bisa dari gaya hidup mereka juga sih. Nah, tadi kan Kakak bilang nih, orang yang memiliki gangguan mental itu bisa disebabkan dari gaya hidup nih. Biasanya gaya hidup orang yang memiliki penyakit mental itu seperti apa? Biasanya perilaku gaya hidup yang membuat seseorang dapat mengalami gangguan mental itu dia seperti merokok, lalu memiliki tekanan darah tinggi, ada juga pengaruh dari obesitas, dan mereka cenderung memiliki aktivitas fisik yang tidak terlalu banyak dan dapat menyebabkan masalah pada kognitifnya. Gaya hidup yang tidak sehat tersebut, kira-kira ada tidak penyakit yang ditimbulkan dari gaya hidup yang tidak sehat? Oh, berarti yang penyakitnya itu ada banyak, Ya. tapi kami lebih mendalam ke penyakit. Iya. Jadi kalau untuk penyakitnya itu sebenarnya ada banyak. Nah, yang kami pahami itu lebih mendalam itu ada dua. Yang pertama itu skizofrenia dan yang kedua ada gangguan pada somatofor. Boleh dijelasin? Jadi gangguan skizofrenia itu kayak gangguan halusinasi, delusi, kemudian cara berbicaranya itu tidak beraturan. Ya. Nah, yang sedikit aku bahas, yang sedikit aku tambahin itu dimana orang yang mengalami skizofrenia itu dia sulit untuk membedakan yang mana ternyata ada fantasi. Juga yang aku ketahui ternyata orang yang gejala dari skizo itu muncul di awal umur 20 tahun, yang mana bisa dilihat durasi waktunya skizo itu selama 6 bulan, termasuk gejala aktifnya itu selama 1 bulan. Seperti itu. Kira-kira penyebab dan bagaimana ya cara penanganan dari penyakit skizofrenia itu? Kalau untuk penyebabnya itu yang pertama itu ada faktor genetik yang dimana turun langsung dari pengaruh orang tua. Jadi genetiknya itu dapat mempengaruhi. Yang kedua juga ada faktor biologis. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan yang dimana dukungan-dukungan sosial itu juga berpengaruh. Terus yang keempat ada juga pengalaman hidup. Jadi pengalaman hidup dia dari masa kecil hingga dewasa itu dapat menyebabkan gangguan skizofrenia ini. Yang kelima itu ada pula ketidakseimbangan kimia pada otak. Ada kemungkinan juga untuk anaknya juga itu ada kemungkinan mendapatkan penyakit somatoform juga. Kemudian ada yang kedua itu ada faktor psikologis, yaitu stres, trauma atau pengalaman hidup yang sulit sehingga memunculkan gejala-gejala somatoform. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan, yaitu karena dukungan sosialnya yang rendah, kehidupan yang menantang. Jadi karena kondisi tersentuh, maka terjadilah somatoform itu. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu kan abnormal itu apa dan jenis-jenis penyakitnya itu apa, serta cara penanganannya bagaimana. Semoga pembahasan kami tentang